Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Dajjal, ini 6 sosok yang akan muncul jelang hari kiamat. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dajjal adalah sosok yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang akan muncul menjelang kiamat. Istilah Dajjal berasal dari bahasa Arab yang berarti pembohong atau penggoda. Beberapa ciri-ciri Dajjal yang dijelaskan dalam hadis-hadis melibatkan fisiknya yang cacat, seperti satu mata yang buta atau matanya tampak seperti buah anggur. Dajjal juga dianggap sebagai sosok yang sangat pandai dalam mempengaruhi dan memperdaya orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Selain Dajjal, ternyata ada sejumlah sosok lain juga muncul bergantian maupun bersamaan dengan Dajjal jelang hari kiamat kelak. Meski waktu kedatangannya merupakan rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya Muslim memahami gambaran hari kiamat berdasarkan keterangan yang ada sebagai bentuk mengimani datangnya hari akhir. Berikut adalah makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Yang pertama, Dabbah. Secara bahasa, Dabbah bermakna jenis binatang melata yang dapat berbicara. Dabbah memiliki ciri yang ganjil, seperti didefinisikan Ibnu Abbas, yakni berambut dan berbulu dengan banyak warna, memiliki 4 kaki dan berwajah manusia. Kedatangan Dajjal jelang hari kiamat disandarkan pada salah satu riwayat hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr. Ia mengutip perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, Dabbah, menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bukti lainnya dikabarkan dalam surat An-Naml ayat 82 yang artinya, "Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi, Dabbah, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami." Quran surat An-Naml ayat 82. Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim mendengar cerita Hudzaifah radhiyallahu anhu soal cerita Rasulullah SAW tentang kemunculan Dabbah. Dijelaskan bahwa kemunculan Dabbah akan terjadi sebanyak 3 kali. Pertama, Dabbah akan muncul di pedalaman hingga tidak banyak orang yang menyadarinya. Pada kemunculan kedua, Dabbah muncul di Masjidil Haram, dan barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Mekah. Yang kedua, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Masa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezoliman, hingga satu demi satu kezoliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raza kezoliman, Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok pembohong dan pembawa fitnah yang besar. Ia muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim.
Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat. Saat ini Dajjal masih hidup dan tengah dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh. Pada waktunya nanti Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Jelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Keterangan ini disandarkan dari surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Riwayat hadis lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal untuk menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat. Yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan keterangan hadis, Ya'juj dan Ma'juj muncul jelang hari kiamat setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya. Saat itu, kondisi bumi sudah mulai aman sentosa. Syekh Al-Banzari mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj akan datang mengepung Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Bukti kemunculan kelompok penghancur bumi tersebut dijelaskan dalam surat An-Nabiyah ayat 96 yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bahkan ahli tafsir Imam Ahmad menambahkan, memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Berdasarkan keterangan hadis, saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam sebuah bangunan. Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka jelang datangnya hari kiamat. Yang kelima, Ajazil. Ajazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harith. Menurut syariat Islam, Ajazil ada pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Ajazil pernah menjadi imam para malaikat, Syed al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah, bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ajazil memiliki wajah rupawan, cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Keenam, Anko. Anko adalah seekor burung besar misterius. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Asyab al-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan Fonik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung angkok pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Begitulah Allah ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Walau alam. Semoga kita semua terhindar dari fitnah akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.